Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kali ini kita akan membahas ya untuk part keempat, asesmen tengah semester untuk matematika kelas 10B. Saya akan bahas ya soal nomor 16 sampai dengan selesai. Langsung saja. Soal nomor 16, persamaan kuadrat yang mempunyai dua akar real yang kembar. Kalau mempunyai dua akar real yang kembar, itu artinya D sama dengan 0 ya. Dimana D nanti rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Oke ya D ya. Jika saya punya AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0, lah inilah A, ini B, ini C. Oke ya, untuk poin A kita akan kerjakan ya. D-nya berapa? B-nya di sini nggak ada D, 0. Min 4, A-nya itu negatif 1, C-nya itu 9. Min kalikan min itu positif ya, maka positif 4 kalikan 9 adalah positif 36. Di sini D lebih besar dari 0 ya, maka salah ya, mintanya yang D-nya sama dengan 0. Untuk poin B kita akan cari ya, besarnya D adalah, B-nya ini juga 0 ya D. 0 dikurangi 4, A-nya itu adalah positif 1, C-nya itu adalah 5. Ini pala nilainya negatif ya, negatif 20. D kurang dari 0, maka tidak memiliki akar ya, atau tidak menyinggung ataupun memotong sumbu X. Di sini C, maka D sama dengan B-nya itu 3 ya D. B kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 2. 3 kuadrat itu 9 dikurangi 4 kalikan 2 adalah 8. 1 ya, maka D lebih besar dari 0. Salah lagi. Poin D, D-nya berapa? B-nya tuh 4 ya. 4 kuadrat B kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 4. 4 kuadrat itu adalah 16, negatif 4 kalikan 4 itu negatif 16. Nilainya 0. Oke ya, ini jawabannya D lebih besar dari D sama dengan 0. Jawabannya D. Lanjut ya, nomor 18. Akar-akar persamaan X kuadrat dikurangi 13X ditambah 40 sama dengan 0. Oke, kita bisa menggunakan faktorisasi ya D. X kuadrat itu berasal dari X dikalikan dengan X. 40 itu adalah 8 dikali dengan 5. Agar nanti penjumlahannya negatif 13, maka negatif 8 saya tambah dengan negatif 5, itu negatif 13. Ya, maka kita peroleh X-nya 8 atau X-nya adalah 5. 5 atau 8. Jawabannya itu adalah E. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 16. Akar-akar persamaan 3X kuadrat ditambah dengan 7X dikurangi 20 sama dengan 0 adalah P dan Q. Jika P lebih kecil dari Q ya, tentukan nilainya P plus 3Q. Oke ya, saya akan coba faktorkan di sini. 3X kuadrat maka artinya 3X dikalikan dengan X. Untuk 20 mbak, 20 tuh bisa kali 2 kali 10, bisa 4 kalikan 5, begitu ya. Kita pakai yang mana nih? Kita pakai 4 dan 5 ya. 4-nya saya letakkan di sini, 5-nya saya letakkan di sini. Kita kalikan, lalu kita jumlahkan hasilnya yang di tengah. Ya, 3 dikalikan plus 4 itu adalah plus 12 dikurangi 5 kalikan X ya, maka dikurangi 5X. 12 diambil min 5X ditambah 12X itu adalah positif 7X. Betul ya, positif 7X. Min 5 dikalikan 4 itu min 20. Nah, oke ya. Maka nanti 3X min 5 sama dengan 0, X plus 4 sama dengan 0. Maka nanti X sama dengan, ini min 5 ke sana jadi plus 5 ya. Lalu saya bagi dengan 3. Di sini X-nya adalah min 4. P lebih kecil dari Q, maka ini adalah P dan ini adalah Q. Kita kerjakan ya, yang ditanya adalah P ditambah 3Q. Kita substitusikan P-nya min 4 ditambah 3, Q-nya itu adalah 5/3. Maka min 4 tambah 5 itu adalah 1. Jawabannya adalah D. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 20. Pak Denny mempunyai lahan berbentuk persegi panjang. Saya buat ya, persegi panjang. Ya, di sini L biarkan saja ya, maka nanti panjangnya itu adalah L plus 5.
Karena kan tadi katanya selisihnya 5, otomatis panjang lebih besar ya Dek ya. Jika luasnya adalah 50, pertanyaannya panjang lahan, ditanya ini. Oke ya. Saya akan masukkan rumus ya. L itu rumusnya adalah panjang kalikan lebar. L-nya itu 50, panjangnya itu adalah L plus 5, lebarnya ya L saja ya. Maka nanti L dikalikan L itu adalah L kuadrat ditambah 5L. Ini pindah ruas ke kanan ya. Maka nanti negatif 50 sama dengan 0. Kita tinggal faktorkan. Ya. Di sini L dikalikan L itu adalah L kuadrat. 50 itu adalah 10 dikali 5. Kita jumlahkan biar ketemu positif 5, maka positif 10 dikurangi 5. 10 kalikan min 5, min 50. Maka L sama dengan negatif 10 dan L sama dengan 5. Kita cari L-nya adalah yang positif ya. Ya, kita peroleh nilai L-nya adalah 5, maka nanti nilai panjangnya, ini panjangnya D, 5 tambah 5, 10. Jawabannya 10 meter. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 21. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan 5x dikurangi 4 melalui titik. Ya, kalau dia soal kayak gini tinggal kita substitusikan saja ya. Ini mintanya x-nya adalah min 1. Kita akan substitusikan x-nya min 1. Maka nanti x-nya min 1 kita masukkan 2 dikalikan min 1 kuadrat ditambah 5 dikalikan min 1 dikurangi 4. Min 1 dikuadratin adalah 1, 1 kalikan 2 ya tetap 2, 5 kalikan min 1 itu min 5, sini min 4, begitu ya. Min 9 ditambah 2 itu adalah min 7, jadi min 1, min 7, inilah salah satu titik yang melalui kurva tersebut. Min 1, min 7 ya, maka D sama E itu salah. Selanjutnya kita akan cari pada saat x-nya itu 0. Kita substitusikan x-nya 0, maka 0 ditambah 0 dikurangi 4, hasilnya negatif 4. Maka nanti titiknya adalah 0, min 4. 0, min 4 ya Dek, maka C salah. Selanjutnya kita substitusikan pada saat x-nya 2. Saya masukkan 2 dikalikan 2 kuadrat ditambah 5 dikalikan 2 dikurangi 4. 4 dikalikan 2 itu 8, 5 kalikan 2 itu 10 dikurangi 4. 10 dikurangi 4 itu adalah 6, 8 tambah 6 itu 14. Maka nanti titik yang melalui adalah 2,14. Ya Dek ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Lanjut kita masuk ke soal nomor 20. Grafik fungsi fx sama dengan min 2. Ini saya kuadratkan langsung ya. Maka x kuadrat 2 kalikan x kalikan 2 itu adalah 4x. 2 dikuadratin adalah 4 ditambah 3. Maka nanti kita kalikan pelangi ya. Negatif 2x kuadrat, negatif 8x, dan negatif 8 ditambah 3. Maka nanti negatif 2x kuadrat min 8x min 5. Memotong sumbu Y di titik berapa? Kalau memotong sumbu Y itu artinya x-nya 0. Ya wis ya, tinggal kita substitusikan x-nya 0. Min 2 dikalikan 0 dikurangi 8 kalikan 0 dikurangi 5. Maka sama saja 0 dikurangi 5, negatif 5. Maka titik potong terhadap sumbu Y itu adalah 0, min 5. Jawaban yang tepat adalah B. Lanjut ya, nomor 23. Grafik fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 7x tambah 8. Memotong sumbu x di titik berapa? Kalau memotong sumbu x itu artinya Y sama dengan 0, atau fx-nya itu nilainya 0. Sama dengan negatif x kuadrat ditambah 7x ditambah 8. Oke, jika ada soal seperti ini maka tinggal kita faktorisasikan ya. Ini sama dengan 0. Min x kuadrat maka min x dikalikan x. 8 itu kan 8 kalikan 1 ya, biar nanti hubungan ada yang ini 7 hubungannya.
Maka nanti 8 itu saya buat di sini plus 1 ya, negatif X dikalikan plus 1 itu adalah min X, lalu saya tambah dengan 8X ya, ini plus 8 dikali X itu adalah plus 8X, plus 8X ditambah min X itu kan plus 7X, lalu 8 dikalikan 1 itu plus 8 ya, maka nanti min X plus 8 sama dengan 0, X plus 1 sama dengan 0. Maka nanti min X sama dengan min 8, ini pindah ke sana, maka X sama dengan 8, X sama dengan min 1 ya, titik potong terhadap sumbu X itu artinya Y nya sama dengan 0, maka nanti 8,0 dan min 1,0. Jawabannya mana ya? Jawabannya adalah C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 24. Persamaan sumbu simetri, yang ditanya persamaan sumbu simetri D. Mencari persamaan sumbu simetri itu rumusnya adalah min B per 2A. Min B nya itu adalah 7 ya, maka min 7 per 2A nya itu negatif 1 ya, maka negatif 7 bagi negatif 2 itu jadinya 7 per 2 ya, atau 3,5, 7 bagi 2. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 25. Koordinat titik puncak. Kalau mencari koordinat titik puncak, langkah pertama ada mencari XP. XP itu rumusnya dengan sumbu simetri sama ya, min B per 2A. Maka nanti min B nya kita lihat ya, di sini 12 ya, per 2 A nya itu adalah negatif 3. Maka negatif 12 saya bagi dengan negatif 6, jawabannya 2. Ini X puncak. Bagaimana cara mencari Y puncak? Nanti tinggal si X puncak ini kita substitusikan ke fungsi tersebut. Maka saya akan mencari F2 ya. 2 ini kita masukkan ke X untuk persamaan fungsi. Maka nanti negatif 3 dikalikan 2 kuadrat ditambah 12 dikalikan 2 ya, ini X ya, 12X, maka kalikan 2 dikurangi 5. 4 dikalikan min 3 itu adalah min 12. 12 kalikan 2 itu adalah 24 dikurangi 5. 24 dikurangi 12 itu adalah 12. 12 kurangi 5 itu adalah 7. Jawabannya adalah 2,7. Jawabannya E ya. X nya itu 2, Y nya itu 7. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 26. Grafik tersebut ya, perhatikan grafik fungsi fx kuadrat tersebut. Pernyataan berikut yang benar. Nah, pertama ini adalah kurvanya menghadap ke atas. Kalau menghadap ke atas maka nanti artinya x lebih besar dari 0, maka A salah, B salah, gitu ya. Selanjutnya di sini tidak memotong nih, x nya tidak memotong. Kita lihat ya, kurvanya tidak memotong sumbu x, maka artinya D kurang dari 0. Ini salah, ini salah. Yowis ya, jawabannya adalah E. Kita lihat ya, ini adalah titik potong terhadap sumbu Y itu bernilai positif. Kalau titik potong terhadap sumbu Y positif, itu artinya C nya juga positif. Begitu ya. Oke ya, kita lanjut ya ke soal nomor 27. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak ini adalah XP, YP, dan melalui 0,5 ini adalah X1, Y1 nya ya. Oke yuk, persamaan garis yang terbentuk kita bisa menggunakan rumus Y min YP sama dengan A X min XP kuadrat ya, maka nanti Y min 7, YP nya 7 ya, sama dengan A X min 1 kuadrat ya. Tinggal kita akan mencari A ya, kita akan mencari A terlebih dahulu. Kita tulis ulang ini ya, Y min 7 sama dengan A X min 1 kuadrat. Lalu kita substitusikan untuk melalui titik 0,5. Kita substitusikan X nya 0, Y nya 5. 5 dikurangi 7 sama dengan A, X nya 0 kurangi 1 kuadrat. Maka min 1 dikuadratin ya 1 ya, 1 kali A tetap A. 5 kurangi 7 adalah min 2. Kita substitusikan ya, A nya itu min 2.
Maka nanti Y min 7 sama dengan min 2, X dikuadratin itu X kuadrat. 2 kalikan X adalah 2X, 2X kalikan min 1, maka min 2X. Min 1 dikuadratin itu plus 1. Maka nanti Y sama dengan min 2 kalikan X kuadrat, min 2X kuadrat. Min 2 kalikan min 2X itu adalah 4X. Min 2 kalikan 1 adalah min 2. Ini min 7 pindah ruas ya, jadi plus 7. Min 2 tambah 7 adalah plus 5. Inilah persamaan kuadrat yang kita peroleh. Ini salah, ini salah, ini salah ya. Min 2X kuadrat plus 4X plus 5. Jawabannya A. Nomor 28. Grafik fungsi f(x) melalui 3 titik. Persamaan fungsinya adalah, oke ya, saya akan tulis di sini persamaan fungsinya, maka nanti kan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Saya akan substitusikan pada saat x-nya 0, y-nya nanti 1. Maka nanti a, ini x-nya saya ganti 0 ya. 0 kuadrat ditambah b kalikan 0 ditambah c, hasilnya adalah 1. 0 b kali 0 kan 0 juga ya. C sama dengan 1. Inilah persamaan keduanya. Selanjutnya persamaan 1 ya, kita peroleh data seperti ini. Jika ada substitusikan, kita lanjut ya. Pada saat x-nya 1,4, maka nanti x-nya kamu isi 1, maka nanti a ditambah b ditambah c, hasilnya adalah 4. Ini x, y ya. C-nya ketemu 1 mbak, maka nanti menjadi a ditambah b tambah 1 sama dengan 4. Maka a ditambah b sama dengan 3. Oke ya. Next ya, lanjut kita masuk ke ini data terakhir ya, melalui 2,1. Maka nanti x-nya adalah 2 ya, 2 kuadrat itu 4 ya, 4a ya, ditambah dengan 2b, c-nya itu adalah 1, hasilnya mintanya 1. Ya, kita masukkan ya, 4a ditambah 2b, ini satunya coret saja ya, sama dengan 0, atau masing-masing saya bagi dengan 2, maka nanti 2a ditambah b sama dengan 0. Nah, kita sudah memperoleh nilainya c ya. Nanti tinggal ini, persamaan ini dan ini kita eliminasi substitusi untuk menentukan nilainya b dan a. Untuk yang pertama, a plus b sama dengan 3, selanjutnya 2a plus b sama dengan 0. B nya hilang ya, kita kurangi saja. A kurangi 2a itu adalah min a, 3 kurangi 0 adalah 3. Nilai a nya min 3. Maka nanti a plus b sama dengan 3. Min 3 ditambah b sama dengan 3. Maka b nya 3, min 3 pindah ruas plus 3 ya. 3 tambah 3, 6. A, B, C sudah kita hasilkan. Baru kita menentukan persamaan yang kita peroleh ya. Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka Y sama dengan A dan B nya itu min 3 dan 6 ya. Min 3x kuadrat plus 6x, sedangkan c nya adalah 1. Ini berarti salah ya, kita mintanya min 3x kuadrat ya. Ini salah. Lalu ada plus 6x ya, plus 6x plus 1. Jawabannya B. Lanjut ya dek, kita masuk ke soal nomor 29. Perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah kurva ya, persamaan kuadrat menghadap ke bawah. Maka nanti nilai A nya negatif ya, jelas nanti E pasti salah. Nah, ini adalah titik puncaknya ini dek. Maka melalui puncak yaitu 4,0 ya. 4,0 ini adalah XP, ini adalah YP. Lalu melalui titik ya, saya anggap ini adalah titik A. Titik A nya adalah 6,-2 ya. 6,-2. Oke ya, kita akan mencari persamaan kuadratnya. Persamaan kuadrat yang melalui titik puncak. Maka nanti Y min YP sama dengan A X min XP kuadrat ya. Maka Y min Y puncak sama dengan A X min X puncak, begitu. Setelah itu kita akan mencari A nya ya. Ini kita A nya belum ketemu, maka Y kurangi 0 maka tetap Y ya.
Ini A-nya saya tuliskan di sini X min 4 kuadrat. Kita substitusikan persamaan kuadrat tersebut kan melalui titik 6, min 2. Maka saya masukkan ya X-nya 6, Y-nya min 2. Y-nya min 2, A 6 dikurangi 4 kuadrat. Maka nanti min 2, A 6 kurangi 4 adalah 2. 2 dikuadratin adalah 4. Maka nanti nilai A-nya negatif 2/4 atau nilai A-nya negatif setengah. Ya, saya substitusikan di sini A-nya negatif setengah. X min 4 kuadrat, X dikuadratin maka jadi X kuadrat. Min 4 kalikan 2 itu min 8X. Min 4 kalikan min 4 ya, atau min 4 dikuadratin itu adalah plus 16. Oke, paham ya? Maka nanti Y sama dengan, tinggal kita kalikan pelangi, negatif setengah X kuadrat. Negatif setengah kalikan negatif 8 maka positif 4. Negatif setengah dikali 16 maka negatif 8. Inilah ya persamaan kuadrat tersebut. Maka ini salah. Negatif X kuadrat ditambah 4X kurangi 8. Jawabannya adalah D. Next ya, ke soal terakhir nomor 30. Seorang pemain basket melempar bola ke ring. Tinggi bola setelah T detik ya, ini adalah fungsi tingginya, HT-nya, yaitu negatif T kuadrat ditambah 3T ditambah 2 dalam satuan meter. Yang ditanya adalah tinggi maksimum ya, atau HT ya, H pada saat T mencapai maksimum. Ini berapa? Langkah pertama, saya akan menentukan waktu ya pada saat mencapai H maksimum. Waktunya berapa nih? Nanti rumusnya menggunakan min B per 2A. Sama seperti mencari X puncak ya. Nanti sini B-nya 3 per 2, A-nya itu adalah negatif 1. Ya, maka nanti min 3 saya bagi dengan min 2, jawabannya 3 per 2. Ya, 3 per 2 apa ini satuannya? Detik ya Dek ya. Jadi pada saat 3 per 2 detik maka tingginya maksimum. Lah, mencari tinggi maksimum ya, maka tinggal substitusikan 3 per 2 ke persamaan tinggi tersebut. Maka nanti min 3 per 2 kuadrat ditambah dengan 3, di sini 3 per 2 ditambah dengan 2, negatif 9 per 4 ya, ditambah dengan 9 per 2 ditambah dengan 2 itu sama saja 8 per 4. Kita samakan aja ya, penyebutnya adalah 4. 4 dibagi 4 1 kalikan min 9 ya min 9. 4 dibagi 2 itu adalah 2 kalikan 9 itu 18, dan yang di sini 8 per 4. Oke ya, penyebutnya sudah sama yaitu 4. 18 dikurangi 9 itu kan 9 ya Dek. 9 ditambah 8 itu adalah 17. Oke ya, 17 dibagi 4 itu adalah 4. 4 kalikan 4 kan 16 ya, maka sisanya 1 per 4. Inilah tinggi maksimum 1 per 4 meter. Jawabannya D. Oke, terima kasih perhatiannya. Jangan lupa simak video matematika berikut lainnya ya. Assalamualaikum.